Puji serta syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan ke pangkuan alam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya di dalam pertemuan kelompok kita kali ini. Ibu-ibu, di dalam pertemuan kelompok kita kali ini kita akan kembali sama-sama belajar tentang mengelola keuangan, kemudian cermat meminjam dan menabung. Oleh karena itu ibu-ibu, pada pertemuan kita kali ini kita akan sama-sama belajar tentang memulai usaha. Jadi ibu-ibu, sebelumnya saya mau juga bertanya nih sama ibu-ibu. Ya, untuk apa kita berusaha atau memulai usaha? Ada yang tahu ibu untuk apa? Untuk mendapatkan hasil lebih. Untuk mendapatkan hasil lebih. Bagus sekali. Ada yang lain ibu-ibu? Untuk memajukan perekonomian. Iya, untuk meningkatkan atau memajukan perekonomian ya ibu-ibu. Benar sekali ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ya, sebelumnya kita buat sapaan dulu lah ibu-ibu ya. Sapaan ini begini. Kalau nanti saya bilang halo, ibu-ibu jawabnya hai. Nanti kalau saya bilang hai, jawaban ibu-ibu halo. Gitu ya ibu ya. Jadi kita belajar ini santai saja, rileks saja ibu, tak usah terlalu tegang gitu ibu ya. Santai tapi serius ya ibu ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Iya, baik ibu ya, masih semangat ya ibu ya. Jadi ibu-ibu, kembali kita belajar. Tujuan dari kita memulai usaha itu adalah untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan keluarga. Jadi ibu-ibu, namun tidak semua terkadang dalam memulai usaha itu berhasil begitu ibu-ibu. Banyak kita lihat ya, di dalam menjalankan usaha itu terkadang banyak yang berhenti usahanya atau banyak yang berganti-ganti usahanya. Karena apa? Karena tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal atau tidak mendapatkan keuntungan sesuai perencanaan begitu ibu. Oleh karena itu ibu-ibu, untuk memulai usaha itu baiknya sebelumnya kita harus mencari informasi dulu terlebih dahulu. Kita cari informasi terlebih dahulu, bisa kepada teman misalnya, atau menanyakan kepada teman-teman yang atau kawan tetangga siapa dia yang sudah memulai usaha. Kita tanyakan bagaimana pengalaman-pengalaman, ide-ide, cara-cara di dalam memulai usaha. Atau bisa juga ibu-ibu kita mendengar dari media, umpama dari televisi, dari internet. Apalagi ibu-ibu sekarang media itu sangat mudah untuk diakses, informasinya sangat banyak sekali ibu-ibu. Nah, jadi informasi-informasi itu perlu kita dapatkan untuk menguat atau memperkuat usaha kita nantinya. Jadi ibu-ibu, tentu tidak cukup ibu-ibu, tidak cukup hanya mendengarkan atau melihat dari orang lain ibu-ibu. Akan tetapi perlu sejak awal itu direncanakan, dipersiapkan sejak awal tentang giat-giat atau rencana-rencana untuk usaha kita tadi itu. Jadi persiapan awal itu sangat menentukan nantinya ibu-ibu ya. Halo. Iya. Ada yang jawabnya. Kalau saya tahu sapaan kita hai. Namanya ya ibu. Halo. Hai.
semangat ya ibu ya, tetap semangat. Insyaallah ya. Baik ibu. Iya. Hal yang perlu, ini hal yang perlu. Jadi bagaimana gitu kan memulai usaha itu sih seperti itu. Di antara ibu-ibu ini ada yang sudah memulai usaha? Ada Bu ya? Siapa Bu? Saya. Ya, Ibu Rita Bu ya. Iya. Boleh ceritakan Bu pengalamannya usaha apa Bu? Jualan kue. Jualan kue ibu-ibu ya. Berarti jualan kue itu bagaimana Ibu pengalaman Ibu jualan kue itu kira-kira Ibu ada maksudnya mendapatkan keuntungan atau gimana Ibu? Keuntungan lah, kalau nggak ada untung mana mungkin dijual. Iya betul ibu-ibu, nggak mungkin juga kita nggak ada untung kita terus usaha tapi nggak ada untung ya ibu ya. Iya, boleh jualan kue misalnya, jualan makanan sejenisnya apapun yang penting bisa mendatangkan penghasilan itu ibu-ibu ya. Baik Bu sekali ibu-ibu. Baik Bu-ibu, langkah awal yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita memahami, yang perlu kita ketahui di dalam memulai usaha itu, yang pertama ibu, mampu mengidentifikasi dan mengembangkan ide usaha. Mampu mengidentifikasi. Maksudnya apa sih? Gitu ya. Mengidentifikasi itu maksudnya bagaimana begitu ya? Artinya kita mampu melihat, menilai kelayakan ide-ide usaha yang sudah kita rencanakan itu ibu-ibu. Misalnya tadi ada ide-ide yang sudah kita rencanakan, lalu kita nilai layak apa tidak, begitu sesuai dengan kondisi dan situasinya, begitu ibu-ibu ya. Jadi misal ini ibu-ibu, kita mau menilai misalnya usaha apa yang kita lakukan kira-kira begitu. Kemudian yang perlu kita perhatikan itu siapa target pembelinya begitu ibu. Karena ibu juga tidak mungkin kita berjualan kalau tidak ada pembelinya. Jadi kita lihat dulu, kita perhatikan dulu. Kalau kita buka jualan ini, target pembelinya itu siapa, bagaimana begitu ibu ya. Jadi karena begini ibu, kita boleh tadi melihat usaha, mencontoh usaha dari orang lain, tetapi belum tentu usaha itu cocok di tempat kita ibu, belum tentu cocok di tempat kita. Ini contoh ibu ya, contoh umpama usaha laundry, kita bilang lah ibu ya, usaha laundry. Kita mendapat ide usaha dari kawan kita, yang ternyata kawan kita itu tinggalnya di daerah sekitaran kota atau di daerah tempat orang-orang yang sibuk bekerja, begitulah bahasanya ibu. Tentu kalau kita terapkan, kita buat usaha itu di daerah kita, di tempat tinggal kita mungkin tidak cocok. Kenapa? Karena daerah kita ini daerah kampung, ya kan? Orang-orang semua menyuci bajunya sendiri. Ada yang ke sungai, ada yang melalui sumur, nah ada yang diantar ke laundry. Jadi kita buka usaha laundry, maka usaha kita tidak jalan. Walaupun konsepnya tadi, idenya tadi sudah sesuai, sudah cocok, begitu ibu. Maka perlu kita mengidentifikasi usaha apa yang layak kita buat, itu. Kemudian siapa targetnya, itu. Kemudian ibu-ibu, kita juga setelah itu kita pikirkan bagaimana pula kita bisa mendapatkan keuntungan dari usaha kita itu. Kembali tadi, kalau tidak ada untung, untuk apa kita berusaha, kita jalankan usaha itu, kan begitu ya ibu ya. Nah, jika atau mungkin ibu-ibu kita pernah melakukan sebelumnya ini, ibu-ibu pernah melakukan usaha-usaha begitu, namun gagal usahanya, maka kegagalan yang di waktu itu kita jadikan pengalaman kita di saat kita memulai usaha yang baru. Jangan sampai kegagalan kita yang dulu itu terulang kembali sekarang ini, kan begitu ibu. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Masih semangat ya ibu-ibu? Iya.
ya. Selanjutnya ibu-ibu, langkah selanjutnya yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan di dalam memulai usaha itu, yang pertama, yang selanjutnya adalah merencanakan dan mengelola keuangan. Nah, perencanaan ibu-ibu, perencanaan itu tadi sangat menentukan berjalannya nantinya usaha kita ibu-ibu. Apa yang perlu kita perencanakan dalam memulai usaha itu ibu-ibu? Tentu ibu-ibu, yang namanya usaha itu butuh modal. Itu yang pertama kita rencanakan. Itu kunci utamanya adalah modal ibu-ibu juga. Maka kita perlu pikirkan dari mana modal usaha kita ini kita peroleh, kita ambil begitu. Karena modal usaha ini ibu-ibu bisa dari bantuan. Umpama ibu-ibu kita dapat bantuan dari dinas, misalnya dinas sosial, kita dapat bantuan peralatan dan modal usaha untuk tadi membuat, misalnya seperti Ibu Rita membuat kue. Kita dapat modal, dapat peralatan, itu juga boleh. Atau ibu-ibu, kita juga bisa mendapatkan modal dari orang lain atau dari keluarga lain, dari tetangga yang sifatnya pinjaman atau utang. Ya, boleh. Akan tetapi ibu-ibu perlu kita pahami ya, pinjaman dari orang lain itu, yang namanya hutang itu tentu resikonya sangat tinggi ibu-ibu. Kenapa resikonya sangat tinggi? Ketika usaha kita tidak mendapatkan keuntungan, misalnya usaha kita tidak berjalan dengan maksimal, maka kita akan mengalami tentunya kerugian begitu. Dengan kita mengalami kerugian, kita akan terlilit di dalam hutang tadinya. Kita akan terjebak di dalam hutang. Maka ibu-ibu, kalaupun misalnya kita meminjam uang misalnya untuk modal, boleh apa tidak? Boleh tentunya ibu-ibu. Asal ibu-ibu pinjaman itu dikelola dengan baik. Karena tadi resikonya yang sangat tinggi begitu ibu-ibu ya. Dan alangkah baiknya ibu-ibu, modal usaha itu kita dapatkan dari diri sendiri. Dari diri sendiri ini misalnya bisa dari tabungan. Misalnya jika ada tabungan, maka baiknya gunakan tabungan itu untuk modal usaha. Sebab itu tidak mempunyai resiko yang tinggi, itu ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu, selanjutnya hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan di dalam memulai usaha itu, yang selanjutnya adalah merencanakan pemasaran. Nah, ibu-ibu, ini kita punya usaha jualan, ya kan? Jualan kita tadi, jualan Ibu Rita ya, contoh nih ya, jualan kue. Lalu kita harus rencanakan pemasarannya begitu. Bagaimana pemasaran yang kita rencanakan ini? Tempat usaha yang kita pasarkan itu, kuenya itu kita pasarkan strategis ibu-ibu, mudah dijangkau. Selain itu ibu-ibu, tempat usaha itu juga harus bersih. Selain tadi yang kita jual itu bersih, tempat dan lingkungannya juga harus bersih. Ya ibu-ibu ya. Kemudian ibu-ibu, selain daripada itu, kita juga perlu perhatikan ini kualitas barang yang kita jual itu ibu-ibu. Barang yang harus memiliki kualitas yang baik begitu ibu-ibu. Yang kemudian ibu-ibu, yang perlu juga kita perhatikan adalah harga yang barang kita jual itu adalah harga yang bersaing. Artinya harga yang sesuai dengan harga pasar begitu ibu. Jadi tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah ibu-ibu. Kalau terlalu mahal dengan barang yang sejenisnya, maka nanti barang usaha kita itu tidak laku terjual. Dengan demikian juga kita akan mengalami yang namanya kerugian. Nah sebaliknya juga tidak boleh, jangan terlalu murah.
Memang kalau terlalu murah itu banyak ibu pembelinya, ramai ibu pembelinya. Akan tetapi ibu-ibu, yang terjadi adalah kerugian juga. Karena kita menjual di bawah sudah harga daripada keuntungan, begitu ibu-ibu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan di dalam ibu-ibu memulai usaha, ya ibu-ibu ya. Jadi langkah-langkah yang saya sampaikan tadi ibu-ibu kira-kira bisa dipahami? Bisa. Bisa ibu-ibu ya. Jadi semoga ibu-ibu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meningkatkan, untuk menambah sumber pendapatan kita, begitu ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu di dalam mengikuti pembelajaran kita ini. Ya ibu-ibu, nanti kita akan bertemu kembali dalam pertemuan dan pembelajaran kita tahap selanjutnya. Terima kasih, saya tutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.